Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Lailana Pratiti dari Lomba Pendidikan Sejarah 4B. Ingin menjelaskan mengenai landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah, yaitu tugas UTS dari mata kuliah metode penelitian pendidikan sejarah. Saya yang NIM 3101422098. Yang pertama yaitu landasan urgensi. Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah merujuk pada teori atau kumpulan ide dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Landasan teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan membantu kita memahami fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks pendidikan sejarah, landasan teoritis bisa mencakup berbagai teori belajar, teori sejarah, atau teori lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, jika penelitian fokus pada bagaimana siswa memahami konsep sejarah, makna teori belajar kognitif mungkin digunakan sebagai landasan teoritis. Landasan teoritis ini sangat penting dalam penelitian karena membantu menentukan metode, desain, dan analisis penelitian. Selain itu, landasan teoritis juga membantu peneliti untuk menjelaskan temuan mereka dan membantu orang lain memahami penelitian mereka. Lalu tujuan landasan teoritis. 1. Landasan teoritis yang kuat dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang berkualitas serta menemukan temuan yang bermanfaat. Lalu yang kedua yaitu landasan teoritis membantu meningkatkan pemahaman konsep sejarah dalam pendidikan. Dengan memahami teori-teori yang mendasari konsep-konsep sejarah, peneliti dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami dan menghubungkan konsep-konsep sejarah dengan konteks yang relevan. Lalu yang ketiga, landasan teoritis membantu mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dalam pendidikan sejarah. Yaitu dengan memahami teori-teori pembelajaran, peneliti dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan motivasi siswa dalam mempelajari sejarah. Lalu isi atau konten. Yaitu yang pertama, teori kognitif. Teori ini berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, belajar, dan mengingat dalam konteks pendidikan sejarah. Teori ini membantu memahami bagaimana siswa memahami dan menginterpretasikan informasi sejarah. Lalu yang kedua,
Teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman mereka sendiri dalam pendidikan sejarah. Ini berarti bahwa siswa membangun pemahaman mereka tentang sejarah berdasarkan pengalaman belajar mereka. Lalu yang ketiga, teori progresivisme. Teori ini menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman dan berfokus pada pertumbuhan individu. Dalam pendidikan sejarah, ini bisa berarti menggunakan metode pengajaran yang berfokus pada pengalaman siswa. Lalu yang keempat, teori rekonstruksionisme. Teori ini berfokus pada perubahan sosial dan berpendapat bahwa pendidikan harus digunakan untuk membantu mencapai perubahan tersebut. Dalam pendidikan sejarah, ini bisa berarti mengajarkan sejarah dengan cara yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang peristiwa masa lalu dan bagaimana mereka mempengaruhi dunia saat ini. Lalu yang kelima, teori kesadaran sejarah. Teori ini berfokus pada cara individu memahami dan menginterpretasikan sejarah. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi masa kini dan masa depan. Lalu ada juga konsep dalam landasan teoritis dalam pendidikan sejarah, yaitu pertama, pembelajaran sejarah. Landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah seringkali melibatkan pemahaman tentang apa itu pembelajaran sejarah dan bagaimana prosesnya. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana siswa, guru, dan materi pembelajaran berinteraksi dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, teori belajar. Teori-teori belajar seperti teori kognitif dan teori konstruktivisme sering digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana siswa memahami dan memproses informasi sejarah. Lalu yang ketiga, yaitu kesadaran sejarah. Konsep ini merujuk pada pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang sejarah. Ini mencakup pengetahuan tentang fakta, sejarah, dan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi masa kini dan masa depan. Lalu yang keempat, yaitu landasan filosofis. Dalam beberapa kasus, landasan teoritis juga dapat melibatkan pemahaman tentang filosofi pendidikan seperti progresivisme dan rekonstruksionisme. Filosofi-filosofi ini membantu menjelaskan tujuan dan metode pendidikan sejarah. Lalu yang kelima, kajian teoritis. Dalam penelitian ilmiah, teori digunakan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi penelitian.
Peneliti perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan cermat dalam memilih teori yang akan digunakan dalam penelitiannya. Landasan teoritis yang kuat akan membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya yang berkualitas dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah merupakan bagian penting yang mendasari seluruh proses penelitian. Landasan ini berfungsi untuk memandu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat. Lalu yang kedua, membantu peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Lalu yang ketiga, menegaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Lalu kesimpulannya yaitu pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau pariwisata sejarah. Konsep landasan teoritis dalam penelitian pendidikan sejarah melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori dan konsep yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Untuk referensi, saya mengambil materi ini dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.